Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pergerakan organisasi kebangsaan pada mata kuliah Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devi Fiolisa, semester 7 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia yang diampu oleh Ibu Mas Firna Janfirna Lucy Putri, SPD MPD. Apa sih tujuan dari pergerakan organisasi kebangsaan itu? Tujuannya yaitu untuk melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Untuk organisasi yang pertama yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri berdiri pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan dari didirikannya Muhammadiyah yaitu untuk memurnikan ajaran Islam, di mana Islam seharusnya bersumber pada Al-Quran dan hadis. Tindakannya yaitu adalah amar ma'ruf nahi mungkar atau mengajak hal yang baik dan mencegah hal yang jelek. Organisasi yang kedua yaitu ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Tujuan dari organisasi ini yaitu terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan, di mana NU berpegang teguh pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain organisasi keagamaan, ada juga organisasi pemuda. Pada kalangan pemuda berkembang berbagai gerakan untuk membebaskan tanah air dari penjajahan. Organisasi-organisasi ini masih bersifat kedaerahan dan menentang kolonialisme. Organisasi itu mempunyai tujuan untuk kebangsaan dan cinta tanah air. Beberapa organisasi pemuda tersebut diantaranya yang pertama ada Jong Java, yaitu beranggotakan pemuda-pemuda Jawa yang didirikan pada tanggal 7 Maret 1915. Lalu ada Pemuda Sumatera atau yang dikenal dengan Jong Sumatera Bond didirikan pada tahun 1917. Lalu, perkumpulan yang lainnya dibentuk berdasarkan daerah yang ada, antara lain Jong Minahasa, Jong Celebes, dan Jong Ambon. Perkumpulan ini kemudian berfusi dalam Indonesia Muda. Selain itu, muncul juga Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau biasa disebut PPPI pada 1925 oleh mahasiswa Jakarta dan Bandung. Tujuan dari P3I sendiri yaitu untuk kemerdekaan tanah air Indonesia Raya. Pada tahun 1926 diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia I di Jakarta yang dihadiri oleh organisasi-organisasi pemuda yang masih bersifat kedaerahan. Organisasi selanjutnya yaitu organisasi wanita. Pada tahun 1912, berdirilah organisasi Putri Mardika di Jakarta. Organisasi ini bertujuan untuk membantu bimbingan dan penerangan para gadis bumi putra dalam menuntut pelajaran dan mengemukakan pendapat di muka umum, serta memperbaiki hidup wanita sebagai manusia yang mulia. Berbagai aktivitas dilakukan oleh organisasi itu, terutama memberikan beasiswa untuk menunjang pendidikan dan menerbitkan majalah wanita. Seiring meningkatnya pendidikan pada kaum perempuan, semakin meningkat pula perkumpulan-perkumpulan wanita. Mereka tidak bergerak dalam bidang pendidikan saja, tetapi juga di bidang sosial. Perkumpulan kaum wanita ini juga lahir sebagai organisasi wanita dari organisasi-organisasi pergerakan yang sudah ada. Organisasi Putri Mardika berhasil mendongkrak semangat para wanita-wanita di seluruh Indonesia. Hal ini ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi wanita di berbagai daerah yang mendorong pergerakan wanita untuk lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan. Organisasi yang selanjutnya yaitu organisasi Taman Siswa. Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa mempunyai arti yaitu tempat bermain atau tempat belajar bagi siswa. Pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa ini diberi nama National Honor Width Institute Taman Siswa yang merupakan realisasi gagasan dari Ki Hajar Dewantara bersama dengan teman-temannya di Paguyuban Seloso Kliwon.
organisasi kebangsaan yang terakhir, yaitu organisasi buruh. Pada bulan Agustus 1918, Suryo Pranoto yang merupakan kakak dari Ki Hajar Dewantara membentuk gerakan kaum buruh bernama Prawiro Pandojo ing Jodo atau Arbeidsleger atau yang berarti tentara buruh, yang merupakan cabang dari Adi Dharma. Organisasi ini didirikan sebagai dampak dari terjadinya aksi perlawanan kaum buruh pabrik gula di Padokan atau sekarang yang dikenal dengan Pabrik Gula Madukismo, Bantul, Yogyakarta. Pada bulan November 1918, Suryo Pranoto mendeklarasikan berdirinya personel pabrik bon atau PFB yang beranggotakan buruh tetap. Lalu, Suryo Pranoto memimpin banyak aksi mogok kerja untuk menuntut peningkatan kesejahteraan bagi kaum buruh yang mengalami penindasan. Lalu, pada tahun 1918, Adi Dharma menjadi bagian dari Sarekat Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.